Halo Pak Albert. Nah, kemana dirimu? Ayo kita ngobrol-ngobrol. Banyak ini keresahannya ini. Ya. Saya tunggu ya. Udah datang itu Pak Tora sama itu Om Indro. Oke, ya. Pak De, di rumah TV saya itu mati. Hah? Kenapa tuh? Ikut berduka cita gua. Iya sedih juga saya sebetulnya. Tapi enggak, gini loh. Saya sih mau biarin aja mati. Cuman kan sekarang gini, anak-anak kan juga nontonnya kan dari handphone tuh. Tapi makin sekarang tuh makin susah ngontrolnya. Lu aja yang pelit, Tor. Bilang aja lu mau cari hibahan televisi dari gua. Nah, ada ntar gua kasih masih yang tabung mau. Sahabat. Ada yang lihat Pak Dendro dan Om Tora? Tadi berasa dulu sih, Sana tadi ya? gua melihat tuh. Makasih. Ini dia nih. Wah, ini Dono. Dono dulu. Udah ditunggu sama Pak Albert. Wah, mau ngobrol-ngobrol kita. Ayo. Ke dalam ya. Ayo langsung. Alah ini. Jadi ini Auditron nih udah boleh kesini belum? Bagus juga ya tempatnya. Bentar, nggak usah kayak Dono kasih doain aja bang, gak usah kayak warkop banget, santai aja. Kita udah ditunggu sama Pak Albert dari tadi. Mana dia? Kita pengen ngobrol-ngobrol sama dia. Kita panggil apa? Bet! Itu panggilan nyokap gua. Salah Albert. Oh iya. Pak Albert. Nah, Nono. Pak Albert. Pengen banget berdua tuh di ruang tamu ngumpul di depan TV ngobrol, nggak ada keluarganya yang nunduk-nunduk main HP. Betul. Mereka pengen semuanya menikmati quality family roomnya. Nah, Layarnya gede. Lagi pula TV sekarang kan juga udah smart ya. asli. Nggak harus nonton TV-TV yang konvensional. Kita bisa nonton apa misalnya YouTube, Betul. bisa nonton apa pakai TV. Nah, anak-anak kan juga nontonnya kan di TV. Itu kan nonton YouTube, nonton Sama apa. aja. Iya, pengennya tuh dijadiin satu biar ruang keluarga tuh hidup kembali. Makanya maaf nih, bedanya orang dulu sama sekarang begitu. Orang dulu mah jarang yang pakai kacamata. Kenapa? gitu. Anak sekarang kacamata bagaimana kecil? Oh iya, karena benar-benar tuh, melihat benar tuh. gitu ya. Karena lihatnya kedekatan. Iya. Iya. Bukan hanya kecil gambarnya, tapi juga radiasinya. Wah, Beda antara radiasi sama radio beda. Sama radiator. Beda. Radio ada suaranya. Orang dia sih. Radiasi enggak. Diam ngebunuh. Dan aku penasaran nih gimana sih tetap caranya kalian bisa tetap awet nih, tetap awet dan relevan di dunia hiburan sampai puluhan tahun kayak gini. Ya, Beberapa dekade, berapa era nih kalian masih. Ya, terus terang aja kita sih tergantung balsamnya ya. wah, pengawet. Mimi. Iya, karena awet. Iya. Jadi jenis formalin gitu. Bukan ya? Penasaran nggak Pak? Penasaran nih. penasaran. Dari Pak Adi dulu deh. Awet dalam hal apa nih? Dari karir deh. Bagaimana Ya. seorang Pak De Indro bisa bertahan? Ya kalau aku percaya betul ketika pertama di Warkop itu kita punya strategi. Strateginya lima belak-belakan aja ya. Kita mau kaya apa mau langgeng? Dulu kita bilang kita mau langgeng. Oleh karena itu kita di TV setahun sekali. Kita di film setahun 2 kali. Jadi itu yang kita pilih strateginya. Jadi Mas Kasino kan dulu pemimpinnya nih. Beliau yang bilang itu gitu. Kalau memang kita udah mau milih langgeng ya udah oke. Cuman kita ya jangan ngoyo. Kan waktu itu kebetulan Warkop kan dulu against ya sama pemerintah gitu. Dan pimpinan kita kan agak-agak serengkina ya. Nah, kalau lu serengkina juga, kalau lu serakah juga, lu jangan ngeritik keserakahan. Jadi memang kebetulan seperti itu. Dan kemudian setelah berjalannya waktu, menurut aku juga dunia kita ini dunia yang nggak punya tingkat kelulusan. Jadi kita harus ikut terus, kita harus belajar terus. Ketika kita berhenti belajar, ketika kita berhenti apa ya? Artinya terus kita memisahkan diri dari zaman ini gitu.
Ya walaupun sebetulnya seiring berjalannya waktu umur pasti akan memisahkan ini ya. Tapi seenggak-enggaknya ini normal gitu natural. Tapi kalau kita yang udah malas gitu ngikutin sesuatu, selesai udah. Menurut aku itu sih yang bikin awet gitu. Jadi strategi ya. Kalau dari Om Tora? Kalau saya pernah mengikuti pendahulu saya ya, Mas Parto. Mas Parto waktu itu pernah bilang, apa sih resep buat langgeng? Itu adalah pinter menaruh posisi kita sekarang. Terus aku juga mikir-mikir, oh bener juga ya. Itu kan kayak ada pepatah juga mengatakan tidak ada alfa macan gitu di kandang yang sama. Pasti kan beda-beda gitu. Nah. Jadi misalnya aku lagi syuting sama Diki nih, Diki lagi bersinar. Nah, aku jangan ikut-ikut di atas gitu. Aku ke bawahan dikit gitu. Oh gitu. Iya, nanti misalnya yang Dikinya lagi apa, nah baru aku naik gitu. Ada atur strateginya kayak gitu. Setiap masa ada orangnya, setiap Setiap orang masa ada ada masanya orang, ya. Iya. Setiap orang ada masa gitu. Gitu masa sih. Tiap orang masa sih gitu. Begitu. Gimana Pak Albert? Tapi kalau saya lihat ya dari Om Indro sama Bang Tora ini kan bukan aktor yang baru gitu kan ya. Dari saya kecil gitu ya, mungkin saya belum lahir juga udah Om Indro udah berkarya. Boleh nggak kita nggak usah ngomongin soal Umur. Oh enggak. Kita tidak ngomong umur kan dari saya bukannya masa tersinggung, kecil. enggak. Saya malu. Tapi highlightnya adalah sustainability tadi ya. Iya. Jadi seorang aktor pun itu juga punya strategi. Tidak hanya karena ini mungkin bagian dari bisnis ya, Om Indro dan Bang Tora ya untuk mengikuti perkembangan zaman tadi ya. Iya. Saya melihatnya bahwa strategi yang dilakukannya tepat, berkarya, bertumbuh bersama meskipun generasinya beda ya, Om Iya. Indro, Bang Tora ya. Mohon maaf, saya potong ini. Udah mulai gerah ya saya pakai jaket kulit ini ya. Tapi kalau ngomong ke Bang Tora nih, Bang Tora, perjalanan journey-nya itu dulu pasti ada up down gitu ya. Bagaimana menyikapi perjalanan yang dinamikanya fluktuatif gitu. Wah, saya sih lebih saya tuh nggak tahu ya kayak orang sebetulnya hampir sama kayak pada Indro, kita tuh nggak punya obsesi, kita tuh nggak pingin meledak, kita nggak pingin ini gitu. Kalau kayaknya saya sama Pak Indro tuh go with the flow gitu. Misalnya harus membawa kita ke kanan ya kita ngikut ke kanan pelan-pelan, mau ke kiri kita ikut ke kiri pelan-pelan gitu. Nggak pernah kita tuh yang pengen ini pengen itu, bahkan waktu zamannya infotainment gitu nggak pernah pengen tampil kita berdua sebetulnya walaupun dikejar-kejar. Cuman ya emang aku sih apa adanya sih, lebih apa adanya ya. Kalau Pade ada apanya ya Pade ya? Ini kemarin kita lagi ngomong apa sih? Kemarin. Up and Ya, down artinya dalam begini, kehidupan. artinya gini. Persis seperti yang dibilang, mungkin karena kita nggak pernah punya obsesi. Kita punya cita-cita udah pasti punya, tapi obsesi kita kayaknya nggak pernah punya. Jadi mungkin ada ambisi, kalau nggak ada ambisi bohong juga. Tapi ambisi itu nggak menguasai kita gitu. Jadi misalnya sekarang sama Diki itu dulu saya jurinya gitu. Sekarang dia jadi bintang besar. Orang kan ada yang, gua kok sekarang saya enggak, saya malah bangga gitu. Gitu. Jadi makanya saya kayaknya seneng aja ngejalanin hidup ini gitu loh. Jadi apa ya, yang nggak ada ambisi itu, nggak ada obsesi dan ngalir aja. Tapi di Dan tengah-tengah sadar perjalanan- diri gitu. Misal kayak waktu saya ketemu Tora lah gitu. Tora, saya tahu pasti honor Tora lebih besar dari saya. Oh iya. Misalnya gitu. Dia mahal banget emang terkenal dengan artis termahal kan dia kan. Jadi saya saya nggak apa-apa Tapi gitu. penasaran orang nggak, tuh. Pak, De? Dulu saya pernah kayak gitu. Oh, gitu. ya kan. Tapi penasaran nggak pernah nanya-nanya? Sekarang enggak kan. Sekarang dulu kan pajak belum terlalu ini ya. Ya lebih besar Tapi dari itu- saya. Pernah ngambil HP-nya dia. Pernah ngambil HP-nya dia yang cek nih banking. Yang nonton gitu orang pajak nonton. Kena 1, 2. Tapi itu karena tuduhan sebuah media waktu itu dibilang saya honornya terbesar. Cuman sebetulnya enggak Pade. Enggak ya? Enggak tahu saya. Tapi kita semua percaya loh, teman-teman artis kita semua percaya hal itu. Enggak. Kayak gitu. Tapi di tengah-tengah perjalanan karir ini Om Tora sama Pak De, pernah ada yang ngerasa kayak, jadi gua capek ya, gua kayaknya acting nih. Aduh, ngapain lagi ya? Gua kayaknya, ya iyalah udah. Kalian kan umur beraktor udah. Dari kita belum apa-ngapain ya Pak De, mereka udah di depan kamera. Gitu. Kalau gue tuh gue tuh
kayak seneng main sebetulnya. Jadi kayak kerja, kayak acting, kayak apa itu gue anggap ketemu temen, main, seneng-seneng gitu. Oh, vibe-nya bukan vibe Vibe-nya, kerja iya. ya, jadi vibe Vibe-nya buat happy-happy. dia. Mungkin gue bosen, kayak misalnya sekarang nih, lagi bosen di komedi. Nah kemarin gue dapet horor, main horor serius, wah gue seneng banget itu. Oke. Bener-bener, nah itu kayak pelampiasan kejenuhan gue di situ tuh. Oh, di situ ya nyari-nyarinya yang bikin happy-nya lagi seperti apa. Iya, Kalau cuman- melulu komedi kayaknya terlahir dari Itu, ekstra pagalnya iya. komedi. Ini komedi terus gitu Cuman kan. emang kalau gue sih emang kepikirannya main aja, emang otaknya nggak tumbuh-tumbuh kayaknya segini aja. Kalau dirimu? Hampir sama sih sebetulnya. Cuman mungkin lebih ekstrim. Aku belum pernah bosen tuh. Belum pernah bosen, belum pernah ngeluh aku di dunia ini gitu. Dan senang aja selalu karena ya aku berpikirnya mungkin hampir sama ya. Kalau ini kan main ya. Kalau aku yakin benar di setiap waktu aku pasti dapat sesuatu yang baru. Makanya aku selalu bilang, Mana dia? Mau ngambil buah. Wow, dia tahu tempat naruhnya dia. Dia tahu tempatnya. Itu tempat naruhnya. Keren. Bang, kok kamu tahu sih Kok di nggak sini jadi? tempat naruh bomba? Keren banget. Mantap juga dia. Udah kayak feels like home. Kayak rumah sendiri, latihannya Pak deh. Ya kan itu kayak main di wah gue sih bukan mau ngomong itu, lu mau ganggu gue lu. Udah kayak. Kayaknya udah pernah kesini. Iya. Kayak rumah sini ini harusnya yang tahu tiba-tiba. Bahaya banget ini orang nih Gak, lama-lama. gua ngomong kalau gitu madep lu aja. Ada aja bawang doang ternyata nggak ada buahnya. Nggak jadi deh. Lanjut loh, lanjut. Iya gitu, aku malah justru kalau dia kan tadi bisa bosan sama komedi, Iya. aku nggak bosan pada apapun. Bahkan aku kan juga akhirnya main di film-film serius kayak gitu setelah aku sendiri ini. Aku mikir itu bonus. Iya bagus Oh, juga ternyata- kalau berpikiran seperti Ternyata gue bisa gitu loh, main Bisa loh. film ini gitu. Mungkin itu ya, maaf nih kalau sedikit mau gue tarik ke dunia lu sekarang. Mungkin itu juga yang gue tarik untuk teman-teman stand up sekarang. Makanya gue minta supaya mereka dikasih teori keaktoran, dia dipenuhin Iya, itu betul, gitu loh. Dipenuhin itu. Makanya gue istilahnya untuk lu pada gue nggak kepengen lu jadi stand up comedian aja, lu jadi superstar. Lu bisa masuk di TV, lu bisa masuk di ini. Itu gitu loh. Karena apa? Karena gue merasa itu gitu. Alhamdulillah kok gue dikasih lengkap. Kenapa? Karena gue pikir di setiap tempat gue pasti dapat yang baru. Mungkin Dapat ilmu itu istilah baru. gue. Tapi istilahnya mungkin gini loh. Dunia kita ini dunia belajar terus. Belum tentu gue yang senior nggak bisa belajar dari orang, bahkan nggak bisa belajar dari lo. Mungkin ada beberapa yang aku bisa ambil dari kalian. Itu dunia kita, makanya menurut gue ya, dunia kita ini menyenangkan banget. Makanya kalau Tora bilang gue main aja, ya gue percaya juga. Iya, Karena memang dunia ini seperti itu, nyenengin banget. Gitu. Iya. Selama kita bisa menyiasati, selama kita bisa punya strategi gitu. Jadi kita mengkondisikan dimanapun kita gitu ya. Kalau ngeliat dia nih, Makanya gue ngeliat-liat kemarin, gue takut dia jalan waktu lagi. kita lagi ngobrol gini, Ya. sebentar. Ini boleh kayak gini. Kasihan hidungnya kayak kepicet gitu. kupingnya. Kan kuping dalam jadi hidung. Kupingnya kayak gini kayak gini. Dari tadi tuh saya mau Tapi Pak Albert kalau melihat mereka sekarang ya, kalau aku sih kayaknya ya nggak heran gitu kalau ngeliat mereka sekarang nih masih bisa bertahan di dunia entertain. Karena cara mereka bergaul, cara mereka berstrategi juga. Dan konsistensi. Betul. Tidak terlalu obsesi. Betul ya Om Indra ya, Bang Tora ya. Konsistensi itu benar tuh. Konsistensi. Nggak ngejar Kadang-kadang sesuatu. yang susah begitu ya Om. Ketika kita di atas, kita tidak konsisten. Tapi saya kira Om Indro maupun Bang Tora pasti punya istilah kasarnya apa ya? Membagikan ilmu lah sebagai guru, contohnya didiknya. Iya, kok anak mudanya Itu mereka juga juga. cara kita menyampaikan dan membuat kita juga selalu berkarya dan dikenal oleh lintas generasi. Karena kan tidak tertutup kemungkinan yang anak-anak sekarang mungkin kalau Om Indro dan Bang Tora tidak aktif lagi mungkin jadi tidak kenal. Iya, Kan seperti iya, itu kan. iya. Cara saya melihatnya seperti itu. Dan mereka tetap Mungkin memaintain. kalau soal berbagi ilmu itu,
kemudian menjadi seperti itu. Tapi sebetulnya itu kan berjalan gitu. Betul. Yang seperti tadi saya bilang itu. Kausal kan. Ketika kita menganggap ini sebuah dunia yang bisa belajar, tentunya kita juga harus memberi pelajaran juga kan kayak gitu. Apa sebab akibat. Ya. Teori sebab akibat. Kalau Pak Tora kalau lagi di tempat gawean, kalau aku tuh kadang-kadang suka ngerasa kayak lagi buntu. Kadang-kadang suka buntu ya kalau lagi pengen ngelawak lah ibarat gitu. Itu lagi buntu banget ini. Kalau aku biasanya nyari makanan yang enak, balikin mood untuk bisa kerja ngelawak lagi. Kalau dirimu? Kalau sekarang zamannya udah lebih enak ya. Begitu buntu, tinggal buka ChatGPT. ChatGPT. Kok nanyanya ChatGPT? Iya kan, apa ya kira-kira yang lagi lucu sekarang? Keluar tuh ChatGPT tuh. Emang dijawab ChatGPT? Dijawab. Dijawab juga. Lu mah ChatGPT yang nggak bayar sih. Yang bayar. Emang ada ya Pak? 350.000. Oh bayar? Bayar dong. Oh bayar. Jadi AI Aku masih gratisan. Iya. Belajar macam-macam pakai ChatGPT. Jadi AI itu berpengaruh juga ya untuk Wah, kalau dunia sekarang ya kan hiburan. AI asal kita bisa apa ya? Ya bisa menggunakannya dengan baik gitu kan akan baik juga buat kita gitu. Kalau kalian sendiri cara memaintain teman-teman link kerjaan atau circle yang berbau syuting-syutingan segala macam gitu. Cara kalian menjaga kepercayaan atau garansi kah? Kalau gue tetap yang seperti ini, kualitas gue kayak gini, itu cara kalian tuh gimana? Kalau dulu sih lebih ke pergaulan ya, maksudnya gue main sama semuanya gitu kan, sama semua lapisan, semua apa teman-teman mau cewek mau cowok gitu. Cuman semakin tua ini nih, gue buat main aja males. Betul nggak Pak De? Kita mau keluar rumah tuh kayaknya, kayak misalnya nih, ini yang gampang aja ya, grup WhatsApp. Itu Jadi- dulu gue sering ngobrol. Salah. Malah pelawak bisa aja. Grup WhatsApp dulu gue sering ngobrol. Sekarang di grup WhatsApp tuh gue jarang ngobrol. Paling cuma ngeliatin, ketawa, kasih emoji ketawa, kasih apa gitu. Iya. Jadi lebih apa ya, lebih gak tahu sih itu sih lebih ke kayaknya usia kayaknya ya. Iya. Iya. Yang tadi gue bilang kan kita harus selalu belajar. Tapi kadang-kadang makanya tadi gue bilang lepas dari bahwa seiring berjalannya waktu tetap kita ketinggalan nih sama perkembangan ya kan karena umur ya. Itu sih yang kadang-kadang membuat kita kalau lu jatuhnya males ya. Iya. Kalau gue jatuhnya minder. Jadi makanya gue kayak misalnya nih kemarin gue cari tahu dulu ya persis seperti kalau lu kan pakai cek itu ya karena dia kan ChatGPT. lebih tahu teknologi. Teknologi, lah. ya. Kalau gue enggak, gue nanya gitu. Oh iya, oh ini, oke. Jadi gue siap gitu. Itu sih sebetulnya. Mungkin kata singkatnya ya bersikap profesional aja bahwa ketika kita diundang kemari kita harus tahu apa itu Iya, bagaimana itu sih, itu ya, sehingga ketika nanti diajak ngomong nggak ngelantur. Betul, Iya. tahu apa yang diobrolin gitu kan. Mungkin seiring dengan bertambah umur itu yang rada bukan males sih kalau gua. Iya, apa ya? Emang kurang Oke, nangkepnya ya. Testosteron kita sudah mulai berkurang. Jadi keinginan Nggak, kita kenapa yang kasih testosteron? itu ada Hormon testosteron. Nah, Maaf kalau gua mah testosteron maaf ya berkurang gua. makanya nanya ChatGPT. Saya juga ngertinya dari situ. Chat, kenapa ya gue sekarang kayaknya malas-malas banget nih kalau nongkrong orang motoran gitu. Gue pergi ke sono gitu. Wah, itu bukan karena kamu malas, karena memang ada apalah di bagian testosteron lo sudah mulai berkurang hingga lo tidak ada keinginan untuk main tuh. Ada gitu aja tuh. Ilmiah tuh, ilmiah. Wah, gue mah ChatGPT banget gue. Asli ada gitu. Mantap, udah mantap ya. Gue tidur sekarang nggak madep bini gue. Padahal bini gue udah gak ngobrol, gue sama ChatGPT. Ya, curhat udah Kalau itu soal itu gua juga sekarang nggak pernah tidur menghadap bini gua. Udah meninggal. udah kagak ada. Iya. Kalau dari Pak Albert gimana, ada taman nggak? Kalau dari menurut saya nih Iya, ya, tentunya ada strategi yang lebih khusus lah. Betul. Karena kan Om Indro, Bang Tora itu menghadapi orang
yang berbeda-beda gitu kan. Meskipun genrenya mungkin terkenal di komedi, tapi tadi Om Indro sempat main di film yang serius. Bang Tora main film horor. Cuma gue nggak ngebayang sih Bang Tora main film horor. Belum nonton. Setannya kalah gede. Setannya nakutin. Ya, cuman adaptasi itu yang saya kira sangat berperan dalam gua rasa di tempat lu juga sama. Lu juga perlu beradaptasi, dan adaptasi lu pasti bagus lah untuk sehingga kita bisa sama-sama grow up bareng gitu. Kayaknya adaptasi itu ilmu yang harus dipakai di mana-mana sih kayaknya. Iya. Adaptasi dan komunikasi Om Indra. Kalau di rumah gimana nih Om Indra dan Bang Tora nih? Untuk keluar Apalagi kan sama-sama punya cucu, selamat ya. Terima kasih. Lucu-lucunya cucunya. Kalau di rumah maksudnya apa konsistensi kualitas. terhadap Kota dengan kesibukan yang dari dulu sampai sekarang. Kalau saya gitu kan kebetulan sekarang ini kan anak udah besar-besar, bahkan ada yang sudah menikah. Nah, mereka juga kerja kayak gitu ya. Sebetulnya relatif sekarang menjadi bukan nggak harmonis, tapi ya me time-nya agak berkurang ya, ada berkurang, nggak seperti dulu gitu. Saya mengakui bahwa ketika dulu ya zaman kita sibuk-sibuk ini bakal pelajaran juga nih, bakal ente. Saya tetap memperhatikan keluarga, saya tetap menjaga kehangatan dalam keluarga. Saya tetap, apalagi anak saya lebih banyak perempuan ya kan, otomatis lebih dekat sama bapaknya. Nah, cuma karena kesibukan kita menyerahkan itu pada istri. secara tidak langsung seperti itu. Jadi misal saya tahu anak saya nanti mau ke sana, apalagi waktu dia tumbuh kan SMP aja udah diundang temennya di kafe kayak gitu. Nah, itu saya orang yang dilahirkan dari zaman zaman Gajah Mada ya saya. Jadi ya lebih kurang begitu ini kan. Makanya saya ngomong sama istri saya, itu anaknya nanti mau diundang temennya di itu kafe, kasihan lah biar ikut. Tapi kamu ikut ya. Kamu buka aja meja di tempat lain. Misalnya gitu ya. Jauh gitu. Artinya semua under control aku gitu. Kayak gitu. Tapi ternyata ketika semakin besar, apalagi kemudian saya kehilangan istri saya nggak ngerti caranya komunikasi sama anak-anak. Ya ini yang hati-hati, makanya komunikasi itu harus tetap ada gitu ternyata. Walaupun sesibuk apapun kita. Gitu. Nah itu sih sebetulnya kekurangan saya terhadap, kalau boleh mengakui kekurangan saya itu, walaupun sebetulnya saya punya konsep untuk menjaga kehangatan ini terus gitu, tapi ternyata ya tetap ada kekurangannya ya. Jadi ketika dewasa gitu, saya nggak ngerti gimana berkomunikasi, bukan nggak bisa ngomong, tapi bahwa si Anu bagaimana caranya untuk menguasai dia, si Anu bagaimana, itu yang menurut saya kelemahan saya. Di grup WhatsApp ada? Ada tetap ada. Cuman kan mereka punya sifat sendiri-sendiri yang sebetulnya kita harus bisa masuk ke sana gitu. Apalagi keluarga ya udah skala prioritas ya, mereka juga ada keluarga yang harus dilindungi. Tapi kalau dia sih enggak, kayaknya kalau dia dekat banget. Saya juga sempat merasa. Sering mulat. Ketinggian itu. Enggak, tapi itu benar sih. Iya. Waktu kita lagi rame-ramenya nih, kita kan merasa kerja terus sampai sebetulnya apa yang di rumah tuh kita lupa gitu. Gue tuh sering sih kayak gitu tuh, dan gue ngerasain banget begitu sekarang ini kan udah nggak terlalu lama kerjaan gini, terus sekarang gue pengen ngebayar itu tuh, ngebayar waktu yang hilang sama anak-anak gue sebetulnya. Sementara mereka sibuk. Sementara mereka sekarang yang sibuk gitu. Nah itu sih, udah berganti. tapi gue sekarang udah ya udah, emang dulu juga gue susah nyamper mereka, sekarang mereka sibuk ya gue mau gimana, gue ikhlas aja kalau sekarang. Karena dulu ketika Pak Tora lagi sibuk, mereka luar, aman di rumah, tapi dia sibuk. Dulu nggak ada video call, nggak ada susah banget kita mau komunikasi juga. Iya kan, mau ngeliat anak juga susah gitu. Terus ya udah, akhirnya sekarang nih kesempatan gue lagi banyak, pokoknya gue samperin aja rumahnya terus. Gue samperin, mau ada waktu kayak lu samperin rumahnya, gue serumah. Oh iya betul. Gue serumah, tapi kan dia berangkat pagi kerja, pulang malam. Dirimu ada kekhawatiran gak sih di zaman-zaman sekarang nih, kecanggihan teknologi, pergaulan, cara kamu memaintain anak-anak untuk tetap di tracknya? Gue tuh
dia alhamdulillahnya itu selalu ada contoh gitu. Tinggal nunjukin ke anak-anak gua nih hati-hati, pakai kamera handphone, jangan sembarangan foto-foto diri pakai bikini atau apa gitu. Iya, Nanti iya. yang disalahin sama orang lain banyak. Sekarang itu kayak kemarin tuh kita lihat anak UI tuh Yang ini apa? bully. yang ngobrol chat itu sama kan, teman-temannya chat-chat itu. tiba-tiba bocor. Nah, aku juga bilang nggak semua temen lu gitu kan. Ada bisa juga ada yang bisa apa tiba-tiba gue gunain aja nih orang nih biar gue dapat teman Manfaatin. lebih banyak gitu kan. Ada yang bisa kayak gitu. Dan penjelasan itu yang gue kasih tahu ke anak gue sih. Soalnya sekarang eranya sosial media udah cepet banget. Iya. Zaman dulu sepersekian kita detik. godain cewek gini aja masih nggak apa-apa ya asal temen ya. Sekarang iya. seksual harassment gitu. Betul. Banyak banget hal yang apa? Kita melototin orangnya kayak gitu. Iya. Wah, Udah salah. sangka stres kita. Soalnya nggak ada orangnya kan kita Iya. melototin gini kan. Temen gue juga waktu itu gitu. Catcalling. Dibilang catcalling, padahal dia Tourette. Emang sering terjadi kayak gitu. Padahal dia Sering terjadi kayak Aduh. gitu. Kita ngobrol berdua aja yuk. Beneran. Aneh deh kalau berdua. Makanya lain kali jangan ajak dia. Aneh, beneran aneh. Tapi beneran, itu Iya. kejadian. Tapi Bang Tora, kalau itu kan sekedar kayak apa? Bukan pasti dari seorang bapak dari Iya. sisi kebapaan baik Om Indro atau Bang Tora itu kekhawatiran yang tadi disampaikan itu kan semacam cuma sekedar saran, Iya. masukan contoh. Tapi pasti ada kontrolnya dong. Seorang Ada. bapak itu nalurinya Ada kan pasti banget. harus begini nih. Apalagi gitu. sekarang eranya LGBT kan. LGBT itu lagi rame-ramenya. Nah itu gue tuh selalu terangin sama anak gue tuh yang ini boleh, ini nggak boleh, ini gini. Pokoknya kamu nonton, aku nggak bisa ngeliatin kamu nonton apaan aja ya. Kamu nonton, kamu yang bingung banget, yang kamu takut, nggak usah tonton. Ya. Yang kamu ragu, nggak usah tonton gitu. Ya. Kalau kamu nonton, tanya aku. Biar aku tonton dulu. Iya, ada QC-nya dari kamu Iya. bicara soal garansi untuk kalian menjaga. Oh, maaf saya nggak dagang apa-apa jadi lah. Iya. Polytron ini di garansi saya tuh bagus. Garasi. Ini garansi. Oh, beda ya? Dengan garansi. Ya buat sebuah rasa kepercayaan yang dibangun buat keluarga tentunya untuk menjaga keluarga tetap di track atau di rel yang kita inginkan kan begitu ya. Itu soal bentuk tanggung jawab dari bapak-bapak sekalian yang terhormat lah. Secara tidak langsung bentuk garansi tidak terlihat. Nah, ngomong-ngomong soal garansi buat keluarga tadi ini, Pak Tora juga mau nyari TV dia. Wah, betul sekali. TV yang awet biar anaknya nggak main HP mulu. Jadi kalau ngumpul di tempat Udah ngomong dia sama saya. Iya, Tapi depan saya tadi tahu ngomong. dia ngarepin warisan dari saya. Astagfirullahaladzim. Ada, saya udah siapin. Cuman memang lagi saya benerin dulu. TV tabung nih. Masih tabung tuh kan. Berat. Pade nggak tahu. Berat, warnanya susah. Itu udah berat susah warnanya. 2 kilo. Iya. Pade nggak tahu. TV saya tuh di rumah pakai Polytron Pade dari 2019. Mau nyemil gak? Hah? Mau nyemil gak? Nyamain Polytron? Ambilin. Bukan dong. Ada nyemilan aku Ada. pilih dulu. Kok bisa ya dapurnya ke situ, ngambilnya ke situ. Makanya kan gue bilang, oh, dia ngerti banget udah Iya begini-begini. Ini baru nih, Tempe. keripik template. Tempe. Mirip dong semuanya. Kayak begitu. Kamu jadi nggak mau nyari itu TV Mau dong. Apa yang bagus? Apa yang bagus? yang awet? Yang awet, yang bagus. Aku kasih tahu ya. Hmm. TV Polytron itu garansinya nih sampai 5 tahun. Oh, Coba kaget sekalian. itu mah nggak rugi dia. 5 tahun. Garansinya sampai 5 tahun. Gila loh, itu 5 tahun. Itu termasuk panel LED-nya. Bener. Termasuk. Udah gitu, jadi nggak perlu pusing. TV rusak tiap tahun udah nggak perlu pusing. 5 tahun kita tenang. Urusan TV mah biar Polytron yang garansi. Oke, kalau di rumah nih, pasti kan sebagai kepala keluarga bisa dibilang gitu ya, pengambilan keputusan dalam hal misalkan yang simpel-simpel deh, cari makan, mau makan apa nih? Nah, kira-kira itu diskusi atau saya mau makan ini, yang lain ikut gitu. Kalau keputusan kayak cari makan gitu jatuh kepada anak-anak ya. Gitu Pokoknya kan. anak-anak baru kita ikut karena gitu ya. kalau saya tuh udah itu aja Pak. Jadi kalau misalnya Iya, iya. sate abjay, udah Itu aja. Saya taunya cuma itu sate abjay terus berbulan-bulan. Oke, dikasih tahu misalnya apa born enggak? Wah, born enggak enak tuh. Oh, udah tuh bertahun-tahun gitu terus. Bakmi apa gitu. Udah bertahun-tahun. Nah, kalau anak saya kan lebih kreatif tuh. Pergi sama temennya kemana gitu. Iya. Ini ada makanan ini nih situ. Let's go. Wah,
berwarna deh. Berarti tipikal gampang. Terserah. Iya, bukan. Kalau kata-kata saya di rumah bebas. Oh, bebas. Bebas. Bebas, Kalau ikut aja. saya lebih parah. Saya tuh nggak suka makanan luar. Jadi orang-orang kan pada seneng keluar negeri. Saya beban kalau disuruh keluar negeri. Mikir, aduh gua makan apa ya di sana gini-gini gitu. Beneran saya. Padahal ibu saya chef. Tapi Ntar saya potong lu Pak De. Saya pernah promo warkop sama Pak De Indro. Sebulan makan restoran Padang. Pak De Indro aman, kolesterol saya tinggi. seperti itu. Jadi makanya ini mau nerusin yang tadi nih. Iya. Aku juga sama tergantung anak-anak. Kadang-kadang apalagi cucu. Makanan Jepang lah, ini itu. Iya. Oh, Joy, aku dipanggil cucu Joy, nama kecil. Joy bisa kan suka. Tapi karena sama cucu bohong aja kita bawaannya kan. Oke, ya. Mau, suka. Nah, ngikut aja deh padahal kita di sana juga. Nelannya susah. Tapi pernah nggak ada pertanyaan dari keluarga gitu ke kalian-kalian ini? Ayah atau kakek atau papa kok beda banget sih antara di TV sama di keluarga gitu. Kalau sama di rumah kok beda gitu. Ada nggak pertanyaan kayak gitu? Apapun, momen apapun. Kalau aku pertanyaan nggak pernah ada. Tapi kalau diwawancara sama orang gitu atau ditanya sama orang, mereka tahu gitu. Makanya beda ya gitu. Wah, apa mah kalau di rumah bodoh lah. Anak tentara beda, anak polisi bilang gitu. Jadi Anak kolong. galak lah katanya, inilah itulah gitu. Oh, beda ya. Iya kak, menurut mereka tapi di luar, tapi nggak pernah nanya ke aku. Oh, gitu. Nggak pernah nanya, apa kenapa beda sih, nggak pernah. Kalau di rumah? Kalau dulu mungkin ada perbedaannya karena begitu ketemu sama Kamu kan anak-anak. di tongkrongan bocor banget ya anaknya nih. Asli asik banget gitu kan. Oh iya dulu kan sekarang kan udah santai. Udah kerjanya. santai, sekarang Iya. kan beda. Kalau dulu kan kerjanya kan wah hampir tiap hari loh. Iya Iya. kan hampir tiap hari. Begitu dapat waktu sama anak-anak gue tidur. Jadi diajak ke mall, Ini gua. makan gitu, ke restoran, anak-anak pada main gue Gua. gitu ya. Ya lu juga gitu kan. Nah, iya gua. Iya, kadang. Nah, itu rata-rata begitu Lo tuh. masa udah begitu? Enggak, Capek, Pak De. maksudnya. Karena Banyak gula ah. Iya, Bukan aku gula, Pak Aku gula soalnya. Gitu Maksudnya kalau udah sampai rumah, Gua tahu aku tuh tuh kalau nggak- udah gampang ngantuk, gula gua tinggi nih. Gitu benar. bukan gula di sini emang pure capek aja Pak Pure De. capek Karena aja emang sih. kan namanya juga kan saya kan bukan pelawak sebetulnya, tiba-tiba dipaksa untuk melawak. Jadi kan mikirnya kan Energinya, lebih- Ini yang gua nggak suka energinya nih. capek. Yang gua nggak suka. Kenapa dia? Dia nyari duit dari ngelawak, Wah. tapi nggak Nggak mau kepengen dibilang dibilang pelawak. pelawak. dengerin dulu. Sama kayak Desta dia. Saya waktu Iya. daftar maunya jadi Nicholas Saputra, Nggak maunya bisa. jadi aktor, Nggak bisa. maunya jadi kayak Dwi Sasono. Oh, berarti jawabannya seperti itu ya. Kalau di Kalau sekarang mah sama aja gua. Oh, sekarang mah sama aja. Kalau dulu doang tuh. Kalau sekarang mah cuman gawean Sekarang lebih film doang. Karena lebih capek aja dulu. Tapi gue ada satu pertanyaan nih. Ya. Gue lagi ngebayang nih ya. Kalau Nggak perasaan dari misalkan tadi udah banyak ya. Kenapa jadi satu pertanyaan? ini satu pertanyaan Ini lagi. pertanyaan lagi. Oh, iya. Ya. Pertanyaan lagi. Kan Om Indro sama Bang Tora ini kan dikenal sosoknya pelawak, gitu kan ya. Ketika punya anak gadis nih, Ya. contohnya ada yang deketin saya. Ekspektasinya ada gak yang ekspektasiin? Oh pasti kalau ketemu papanya ini pasti lucu deh gitu. Pengalaman itu ada nggak? Dia nih. Kayaknya sih ada sih. Kayaknya ada. Kayaknya ada. Cuman nih, waktu pertama kali anak diapelin, kita nggak suka. Karena ada laki-laki lain di rumah gitu, ada alfa di rumah gitu. Kan kita nggak suka ya beneran. Nah itu gue pasang badan. tuh. Walaupun belum tentu alfa Yang nantinya. itu alfa. Nah itu gue pasang badan tuh yang so asik, yang itu. Cuman kan anaknya santai ngeliat gue. Mungkin dia pikir wah lagi acting kali ini orang tua. Padahal gue udah so asik nih. Mau kemana? Mau ini gitu. Oh, ini pasti ada gongnya nih. Kali dia mikirnya gitu karena anaknya santai terus gitu. Sampai akhirnya bini gue bilang, dulu kita juga begitu. Dulu lo juga ngapel gini. Emang udah waktunya anak diapelin. Oh ya udah baru gue Baru lulus sekarang. ada los gitu di sini ya. Oh, sebenarnya sebelumnya juga kayak ngerasa kayak ada semacam cemburu juga. Ada, dia Bang. kata cemburu tuh Cemburu ada ya? itu, iya. Cemburu kan Cemburu sama anak. anak perempuan ya. Iya. Karena kita kan punya anak, apalagi dia kan semuanya perempuan anak. Iya. Ketika Aku- anak lo cewek ini udah nggak mau disayang-sayang sama lo, udah nggak mau dipeluk-peluk, tiba-tiba mau dipeluk sama orang lain, kesel nggak lo? Makasih sih. Kalau itu mah gua kesel Iya kan? banget sih. Kita kasih makan dari kecil, peluk-pelukannya sama orang lain. Iya udah benar kayak gitu faktornya ya. Iya. Ada yang treatment kayak yang bikin kayak ada perasaan dirimu gitu pas ngelihat anak bawa pacar terus dalam hati lu kayak mikir kayak
Kayak begini lagi gitu. Kayak begini lagi. Iya, aduh modelnya begini lagi gue gak suka. Gitu. Ada gak? Ada sih. Nggak ada, sebenarnya nggak ada. Itu pilihan anak gua semua gitu. Cuman nyambung sama kitanya aja tuh. Maksudnya kan sama gua, sama Mike gitu. Itu yang penting sih. Iya. Ada beberapa pacar anak gue yang gue udah sayang tiba-tiba putus lah. Itu sedih, Pak. Ada. Sampai ada begitu gitu. Karena udah kalau sekarang tuh pikirannya udah dianggap anak, apalagi gue nggak punya anak laki kan. Happy banget sih. Happy banget tiba-tiba punya ini, terus nyambung, terus ini, terus tiba-tiba bubar. Bisa ngobrolin motoran, bisa ngobrolin yang Udah beberapa hal-hal. kali kejadian kayak gini nih. Wah, apa gua aja yang pacaran kali ya? Itu kan lucu, tapi nggak mau dibilang pelawak. Iya benar. Oke, ngomongin yang berikutnya adalah film. Wah, Wah, seru ini. Kita Iya, Nih. film dia orang film. selamat dulu nih kita di Ya. nggak lama keluar yang baru ya, teasernya udah di mana-mana lah ya kan. Iya. Warkop DKI versi yang baru kira-kira seperti itu. Ini ada Om Indro, Bang Tora, dua-duanya ini juga ada ya. Ada. Ada. Ya ini tiga-tiganya deh. Sekarang ngomong tiga-tiganya salah nih. satu konsultan komedinya salah satunya dia. Waduh mantap. Komedi konsultan, Congratulations anyway. Ini Bapak kapan rilis ini? Ceritanya Nanti pas rencananya? rilis. Nanti pas rilis ya. Oke. Pada Nanti saatnya pas- pasti dirilis. Pada Pada saat- saatnya pasti. Juni tapi tanggalnya kita belum tahu. Khusus buat Mas Diki sama Bang Tora nih. Iya. Membawa nama besar sebuah Warkop DKI itu kan saya kira tidak mudah. Bebannya berat. Iya kan? Feelingnya gimana nih Bang Tora Motoran dulu, sama... Motoran. Feeling membawa nama besar Warkop. Iya. Kalau Bang Tora kan mungkin yang dulu-dulu udah pernah main nih gitu. Saya kalau membawakan film yang pernah jaya pada sebelumnya gitu ya, feeling saya sih nggak pernah yakin saya. Saya cuma ngikutin aja gimana. Nah, abis ini kan ada promonya kita. Nah, promonya itu biasanya kita genjot biar mencapai hasil yang maksimal. Mungkin Warkop punya jokes yang ciri khas banget Warkop, tapi yang mungkin secara presentasi kita nggak bisa menangin jokes yang ala Warkop banget zaman dulu untuk diterapkan di Sekarang, penonton karena beda. sekarang gitu. Pace-nya aja udah beda Pak sekarang Pak. Betul. Pace-nya kalau zaman dulu kita bisa ngelawak dipanjang-panjangin masih aman. Kalau sekarang kalau udah kepanjangan orang swipe. Saya diminta untuk jadi komedi konsultannya. Nggak pernah mau kan? Karena menurut saya komedi itu bergerak. Udah beda ya. Komedi itu kayak air, jalan terus nih, ya. Nggak diperintah tapi jalan terus nih, gitu. Nah makanya kita suka dengar misalnya saya ngobrol gitu sama Tora, kita ketawa bareng-bareng, pasti ada yang ngomongin komedi lucuan bapak-bapak tuh. Itu kan bukti bahwa memang ada Jokes gap, bapak-bapak. memang ada masa kan. Jokes bapak. Nah, makanya kalau saya sebagai orang warkop gitu, saya akan jaga justru di karakter. Bukan komedinya, realnya ya. karena komedi bergerak. Saya sadar betul bahwa mungkin saya nggak sepandai itu sekarang untuk berkomedi gitu ya. Oke. Makanya ketika teman-teman komedian bikin festival komedi 3 hari berturut-turut sukses banget, nangis saya. Kenapa? Karena saya ternyata benar gitu bahwa iya ya. Dulu mana ada, sekarang jangan usah gitu, band deh 3 hari berturut-turut. Penuh kayak gitu, ya mungkin ada yang bisa kayak gitu. Ini komedi loh, lawak loh. Kayak gitu. Kenapa Wah, itu, Ustaz? betapa kemajuannya gila-gilaan. Kenapa saya nangis? Betapa Dono Kasino yang sama-sama pikirannya sama saya. Kita tuh dendam. Dulu tuh anak muda jarang yang ngelawak. Dan dulu tuh kita nggak bebas banget, makanya bikin tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Kan? Sekarang semua orang bebas, semua orang ngomong, semua orang bisa mengutarakan pendapatnya. Bahkan di stand up itu dibilang mereka bisa mengeluarkan keresahannya gitu. Menurut saya itu sih gila gitu kemajuan sesuai dengan apa yang kita impikan dulu gitu. Ini aja aku begini, ya Allah, bersyukurnya pada Tuhan. Gila loh, berapa orang yang bisa kayak aku? Tahun ini aku 50 tahun berkarya. Aku pertama masuk Warkop itu 76. Keren. 50 tahun ini. Mantap, 76 2026. Ini sudah masuk golden era. Golden. Golden era. Golden.
Lebih tepatnya aku termasuk golden retriever lah. Golden girl. Oke, jadi kita masuk ke segmen App Tanah. Segmen baru dari Polytron Smart Living Podcast. Baru pertama nih. Oh iya. Jadi gampang banget. Kita kehormatan nih. Buah kehormatan nih. Bukan Terima kasih ya, Polytron. Ya, jawab asal logika boleh-boleh saja. Ya. Boleh. Mungkin kita mulai ya dari pertanyaan yang pertama. Iya. Pertanyaan tentang IPS. Ini rebutan ya? IPS. Oh, rebutan. IPS, sejarah. Sejarah. Iya. Pengetahuan sosial. Rebutan sosial. Siapakah pemimpin perang Padri? Wah, Ted. Oh, Nggak gitu. tahu. Ya. Kalau nggak tahu jangan tet dong. Ya kan maksud gue kasih tahu, gue nggak tahu. Tuanku Imam Bonjol. Wih, betul. Satu Oh, iya, poin iya. buat gokil. Oh Riki. iya benar. Mas Diki. Samudra apa yang berbatasan sebelah timur dengan Indonesia? Pasif. Ted, Samudra Pasifik. Om Indra dulu. Wah. Oke. Ted dulu dong. Tet dulu Om Indra. Tadi katanya jangan Ted. Semuanya tet, harus ada tetnya. Tapi beda-bedain. Aku tet, kamu apa? Tot. Yang lain deh. Tut. Ya, oke boleh. Ted, tot. Skor 1 sama nih. Mas Tora masih ketinggalan. Yang ketiga. Berapakah akar pangkat 3 dari 27 dibagi 1? Tet. 5. Salah. Tetot. 7. Tetot. Akar pangkat 3 dari 27 dibagi 1. 81. Tetot. Jawabannya benar 3. Wah, 27 pangkat 3 iya. Akar itu 81. Akar Akar pangkat 3. Oke. Sekolah kita IPS. Oh, kamu orang IPS ya? Sos ya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya tentang Polytron. Sama-sama Indonesia. Oke. Karena Polytron juga brand asal Indonesia. Indonesia. Mantap, Poltron. Polytron berdiri tahun berapa? Tahun dibuatnya. Kurang tepat. Betul tapi kurang tepat sedikit. Tahun 19. Ya, saya kasih clue 19. Nah, 80. kurang tepat. 1975. Wih, tepat sekali. 1-1-1, skor imbang. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bahasa Indonesia. Ya. Najas. Najasnya. Kalau pungguk merindukan bulan, maka bulan merindukan siapa? Ada sambungannya. Gue bagai punduk merindukan bulan. Udah, mentok di situ. di situ. Tapi ini Nggak ada ada di duduk lagu. dengan bulan. Nggak ada, ini ada di lagu. Merindukan Enggak bulan. ada. Udah, Jawabannya asal logika dan masuk akal. Bulan, Bulan merindukan petang. merindukan manusia. Manusia. Bulan merindukan petang. Tunggu dulu, bulan merindukan manusia karena apa, Om Indro? Karena ada orang yang setiap bulannya mendapatkan bulan itu. Wah, datang bulan dong. Datang. Iyalah, Bulan dong. Makanya, Oke. makanya Datang kenapa bulan. mesti datang? Berarti dia rindu pada manusia. Oh iya, bisa juga masuk akal, masuk akal. Bulan merindukan Kalau- malam lah. Bulan merindukan malam, tiap malam ada bulan. Ya kalau ntar tiba-tiba kita ke bagian kita tinggal yang dekat kutub utara tuh Pak. yang siangnya sedang bulan. Pak, Ya. itu kan menurut ente, bulan nggak pernah, bulan ada terus. Cuman kita aja yang nggak lihat karena Tet, bulan merindukan gelap. Apa? Tuh, Kalau kenapa boleh saya bulan? tambahin? Boleh. Bulan merindukan gajian. Kan Karena bulannya air bulan gajian. bukan subjek. Oke deh, jilok deh. Saya jawabannya bulan merindukan matahari. Kenapa? Karena jarang ketemu. Kayak gitu ternyata. Ya, Oke deh. kalau gitu bisa juga bulan merindukan laki. Kok gitu? Karena laki nggak pernah datang bulan. Iya, betul juga deh. Oke, nextnya ya. Gajah di pelupuk mata tak tampak. Semut di seberang lautan tampak. Kalau dibalik, Tumpah lautnya. lautnya tumpah. Ya enggak lah. Kan beda. Ada subjeknya adalah gajah dan semut. Kalau dibalik, Nggak, maaf Mas. ini ngapain kita pakai bolak-balik segala ya? Kalau dibalik, Ada kerjaan amat. oke, siapa simpel? Semut dibalik simpel aja. Gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak. Kalau dibalik, semut di pelupuk mata tak tampak, gajah di seberang lautan tampak. Kan sesimpel dibalik. Subjeknya. Kita udah capek-capek gue mikirin. capek-capek. Mikirnya gue udah capek-capek. Gue makan dulu. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Skor Oke. tie nih, Oke, skor oke. tie nih. Yes. Seperti katak dalam tempurung. Kalau tempurungnya dibalik, Kalau dibalik begini kerukupan nek bosok Jawa nih. Orang kok kerupuk kan gini kan. Enggak kan lagi begini. Kan gini. Katak dalam tembakau. katak. Gua kura-kura Oh, katak. katak dalam Ini tempurung. katak. Tempurung nih. Gue mikirnya kayak dia lagi kayak kura-kura. Iya. Katak nih kan katak nih. Ini dalam tempurung gitu pandai, nggak gini.
begini. Sekarang gini. Katak dalam beda tahun beda gitu. tahun, Ya beda kan, nggak tempurung nih. nyambung nih ininya nih. katak dalam tempurung yang ada apa dulu? Apa dulu? Yang ada Tempurung dulu kan? yang ada Nabi Adam dulu ya. Kacau nih. Pemirsa, ini udah makin tidak terkontrol. Iya. Pertanyaan yang sulit, kita kasih satu pertanyaan terakhir Oke, untuk menentukan pemenang. Siapakah Baca mulu pengetik sih dari tadi. naskah teks proklamasi? Ini Saya diklik. Oke, jadi di segmen Neptanas ini pemenangnya adalah Mas Tora, tapi Om Indro dan Mas Diki Sedih juga sekali, Om. mendapatkan hadiah nih, Ih, kenang-kenangan. sedih aku. udah mampir. Benang. Kita tawarin, kita memberikan kenang-kenangan Polytron Air Fryer Oven yang siapa tahu asik. buat Om Indro yang sering di rumah ngebake masak-masak cookie Iya, buat betah di rumah. Nah, Di rumah. Om Indra Diki dapatnya itu. iya. Mas Tora juga sama. G16. Oh. Udah memilih. Kalau yang menang sama kayaknya nggak enak. Ya. Bang Tora nih, gua kasih kesempatan. Di kantong kiri gua, ke kantong kanan gua ada hadiahnya. Wah. Bang Tora mau mempertaruhkan Ini tiba-tiba nih dia dapat. oven air fryer, Ada pertanyaannya. oven air fryer, atau pilih di kantong kiri atau kantong kanan. Di salah satu kantong Tidak ada jong, tidak ada jong. Yang mana? Saya pilih yang sebelah sana. Kantong kanan nih. kanan ya. Udah nih, Oke, nggak kita nyesel lock nih. ya. Lock Kita lock. Nyesel ya, Ah, nggak nyesel ya. Jangan cuma begini dong. Kalau jong sih nggak ada nih kertasnya. Oh, ada. Nggak bohong Ini nih. semakin seru sih. Ini semakin seru banget ini. Tapi tipis. Tipis. Tapi dapetnya Dapat air sirkulator fan. Penting itu. Keren. Terima kasih. Ya. mungkin aku summary sedikit buat teman-teman Ya. bahwa apapun bidangnya kita tetap harus punya strategi. Yes. Yang nomor satu, bisa beradaptasi, bisa konsisten, itu yang paling penting. Dan satu, tetap punya waktu untuk keluarga. Iya betul. Kira-kira begitu. Salam buat generasi muda yang tentunya ingin seperti Mas Diki, Om Indro, Bang Tora, yang terus bisa sukses sampai ya kita doakan sampai seterusnya ya. Amin. Kalau saya boleh tambahin tadi keluarga, doa pertama untuk kita dari keluarga. Amin. Amin. Dari keluarga. Dan akhirnya diikuti oleh doa dari teman-teman. Teman-teman. Saya berasa banget bahwa saya sampai sekarang masih bikin ini pasti ada di antaranya bahwa itu doa dari semua orang. Saya suka sering doa setuju itu ya. Iya. Apalagi dari orang tua kita. Iya, betul sekali. Iya. Oh iya nih dia. Ini hebatnya nih. Aku jadi ingat. Dia ikut kompetisinya stand up comedy selalu diantar ibunya. Wih. Ada beberapa orang aja yang aku ingat dan semuanya orang itu berhasil. Dia, Riandi, Adiandi itu selalu ibunya mendampingi. Keren. Keren. Oke, thank you. Sampai ketemu. Bye. Bye. Bye bye.